Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mau mempresentasikan mengenai degradasi material beton akibat lingkungan. Eh, Anggota kelompoknya yang pertama ada Rais Vito El Itzar, ada Rahmi Nur Faiza, ada Devita Chandra Nitias, ada Muhammad Altaf Akil. Bab 1, pendahuluan. Kinerja struktur, teknik itu berubah seiring waktu. Secara umum, mekanisme penurunan itu menyebabkan penurunan kinerja. Sebagian besar standar untuk desain struktural dan produk bangunan itu tidak mencakup desain untuk kepatuhan berkelanjutan terhadap struktural dan persyaratan lain selama masa layanan, atau melakukannya hanya sampai batas terbatas sehingga hasilnya bisa gagal dengan pemeliharaan dan perbaikan yang tak terduga. Sering dengan biaya yang tinggi dan paling banyak kasus rusak yang parah dan memakan banyak korban. Nah, pengetahuan tentang perilaku jangka panjang bahan, komponen bangunan, dan struktur adalah dasar untuk menghindari masalah tersebut. Atas dasar pengetahuan tentang daya tahan, dimungkinkan untuk menilai struktur atas seluruh masa pakai. Desainnya juga termasuk. Nah, untuk fase penggunaan, bahan utama buatan manusia yang digunakan dalam konstruksi teknik sipil itu ada 4. Yang pertama adalah logam baja dan aluminium, kemudian ada beton, kemudian ada kayu. Nah, mekanisme kemerosotan dan langkah-langkah untuk menangkal hal ini juga karena teknik pemeliharaan dan perbaikan. Berikut pertimbangan untuk semua bahan-bahan ini. Oke, selanjutnya bab 2 mengenai logam. Pendahuluan. Baja merupakan bahan penting dalam rekayasa struktural dan juga digunakan secara luas dalam aplikasi non-struktural seperti atap baja, bergelombang, kelongsong, dan bingkai jendela baja. Aluminium lebih sedikit digunakan sebagai struktural bahan rekayasa, tetapi penggunanya dalam aplikasi non-struktural semakin meningkat cepat, sebagian besar karena perilaku non-korosif di sebagian besar iklim alami. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme terjadinya korosi. Yang pertama yaitu terdapat batang besi Fe yang mengalami kontak dengan air atau H2O. Maka besi akan menjadi anoda dan air atau oksigen di sekitar besi akan menjadi katoda. Pada anoda, besi akan terjadi reaksi oksidasi, yaitu reaksi perusahaan elektron, seperti rumus kimia di sebelah kanan. 2. Karena atom besi kehilangan elektron, kerusakan pada besi mulai terjadi. Elektron tadi kemudian akan lebih cenderung berpindah ke daerah yang banyak oksigennya, dalam hal ini daerah katoda, dan terjadi reaksi reduksi, penangkapan elektron. Dalam suasana asam akan terjadi reaksi reduksi membentuk molekul air sebagai berikut, ya seperti rumus kimia sebelah kanannya. 3. Selanjutnya, ion Fe2+ akan terdispersi dalam tetesan air dan bereaksi lebih lanjut dengan O2 dan H2O sebagai reaksi oksidasi. Lanjutan peningkatan O2O membentuk karat besi dengan reaksi kimia sebagai berikut, yaitu di sebelah kanannya. Berikut adalah tipe-tipe korosi. Yang pertama yaitu ada korosi seragam, yaitu korosi yang terjadi pada permukaan logam akibat reaksi kimia karena pH air yang rendah dan udara yang lembab, sehingga makin lama logam akan menipis. 2. Korosi sumur. Korosi sumur adalah korosi yang disebabkan karena komposisi logam yang tidak homogen, yang dimana pada daerah batas timbul korosi yang berbentuk sumur. 3. Korosi erosi. Korosi yang terjadi karena keausan dan menimbulkan bagian-bagian yang tajam dan kasar. Bagian-bagian inilah yang mudah terjadi korosi dan juga diakibatkan karena fluida yang sangat deras dan dapat mengkikis film pelindung pada logam. 4. Korosi celah. Korosi yang terjadi pada logam yang berdempetan dengan logam lain diantaranya adalah celah yang dapat menahan kotoran dan air sehingga konsentrasi O2 pada mulut kaya disebandingkan pada bagian dalam, sehingga bagian dalam lebih anodik dan bagian mulut jadi katodik. 5. Korosi tegangan. Terjadi karena butiran logam yang berubah bentuk yang diakibatkan karena logam mengalami perlakuan khusus seperti diregang, diteletuk, atau ditekuk. Sehingga butiran menjadi tegang dan butiran ini sangat mudah bereaksi dengan lingkungan. 6. Korosi lelah. Korosi ini
terjadi karena logam mendapat beban siklus yang terus berulang, sehingga semakin lama logam akan mengalami patah karena terjadi kelelahan logam. Korosi ini biasanya terjadi pada turbin uap, pengeboran minyak, dan propeller kapal. Ini adalah studi kasus keruntuhan bangunan akibat adanya korosi, yaitu hasil analisis awal pusat laboratorium forensik Puslap 4 Mabes Polri penyebab ambruknya rumah toko atau ruko di Jalan Brigjen Katamso, Slipi, Palmerah, Jakarta Barat, karena proses korosi pada struktur beton bangunan dalam jangka waktu cukup lama sehingga terjadi pelapukan. Kepala Bidang Balistik dan Metalurgi Forensik Puslap 4 Polri, Komisaris Besar Polisi Ulung Kanjaya mengatakan, hasil pengamatan dan analisis awal runtuhnya bangunan itu akibat adanya difusi air ke dalam struktur beton. Dampaknya, sambungan-sambungan tiang itu telah mengalami pelapukan akibat proses korosi. Itu ada barang bukti yang kita temukan banyak alami proses korosi yang sudah hampir separuh kemakan diameternya. Ujar Ulung Kanjaya di Jakarta Selasa. Berikut ada pencegahan korosi. Yang pertama itu ada pengecatan. Pengecatan berfungsi untuk melindungi besi agar tidak bersentuhan dengan air dan udara. Beberapa jenis cat yang mengandung timbal dan seng akan lebih baik dalam melindungi besi. 2. Melapisi logam dengan krom atau chromium cutting. Krom memberi lapisan pelindung pada logam melalui proses elektrolisis sehingga logam yang dikrom akan terlihat berkilap. 3. Yaitu proteksi katodik. Metode ini digunakan dalam logam galvanik, di mana satu logam yang bernilai atau lebih mahal dilindungi oleh logam lainnya. Keempat, kimia inhibitor. Metode ini menggunakan bahan kimia tertentu yang digunakan untuk melapisi suatu logam. Biasanya digunakan untuk cooling system, radiator, ataupun genset. Metode ini juga relatif mudah dilakukan dengan biaya yang juga tidak terlalu mahal. 5. Membuat paduan logam atau stainless steel. Paduan pada logam yang sering dipakai ialah stainless steel. Campurannya dari 74% besi, 18% nikel, dan 8% krom. Contohnya pada peralatan dapur atau makan yang terbuat dari stainless steel. Keenam yaitu volatile corrosion inhibitor. FCI adalah sebuah metode yang relatif jarang digunakan tetapi efektif untuk dilakukan untuk pencegahan korosi dengan metode penggunaan yang sangat sederhana dan biaya yang relatif kompetitif. Next. Tiga, beton. Beton merupakan suatu bahan komposit atau campuran dan beberapa material yang bahan utamanya terdiri dari campuran antara agregat halus, agregat kasar, air, dan atau tanpa bahan tambahan lain dengan perbandingan tertentu. Nah, durabilitas beton sendiri itu adalah kemampuan beton untuk bertahan terhadap kondisi lingkungan seperti cuaca, serangan kimia, dan abrasi tanpa ada kerusakan yang signifikan selama masa layanya. Kekuatan dan daya tahan atau durability beton itu dipengaruhi oleh perbandingan campuran, mutu, dan bahan penyusun, serta metode pelaksanaan, temperatur, dan juga perawatan. Untuk mekanisme degradasi kimianya, degradasi kimia adalah suatu reaksi perubahan kimia atau peruraian komponen suatu polimer karena reaksi dengan polimer sekitarnya berupa tindakan atau proses penyederhanaan atau meruntuhkan sebuah molekul menjadi lebih sederhana, lebih kecil baik secara alami maupun buatan. Nah, untuk yang pertama yaitu degradasi oleh asam. Nah, serangan sulfat oleh biogenik. Nah, asam hidrogen sulfida terlalu lemah untuk menyerang beton dengan kuat. Namun, dalam kasus sistem tertutup, seperti sistem saluran pembuangan, dan dapat mengembun pada permukaan beton di atas permukaan air limbah, dan kemudian teroksidasi secara biogenik untuk membentuk asam sulfat. Selanjutnya yaitu degradasi oleh asam air agresif, yaitu paparan air agresif kesadahan rendah yang mengandung karbon dioksida merupakan salah satu serangan asam. Air ini mampu mengubah kalsium karbonat menjadi kalsium bikarbonat yang larut. Reaksi air agresif ini kemudian memiliki reaksi sebagai berikut yang ada pada PowerPoint. Selanjutnya yaitu serangan asam organik. Nah, asam seperti asetat dan laknat dapat secara serius menurunkan kualitas beton karena kemampuan pengompleksnya dengan kapur.
Yang kedua yaitu degradasi semen oleh garam. Nah, yang pertama itu yaitu ada garam amonium. Nah, garam amonium ini bersifat agresif bahkan dalam konsentrasi kecil. Amonium sulfat dapat bereaksi dengan pasta semen untuk menghasilkan kalsium sulfat. Nah, selanjutnya, sulfat ini dapat menyebabkan pembentukan etrigit berikut pelepasan amonia dalam reaksi dengan amonium nitrat. Nah, untuk itunya ada di PPT-nya. Kemudian selanjutnya garam magnesium. Produk reaksi non-semen seperti brucit dapat terbentuk. Namun, jika garam magnesium adalah magnesium sulfat, faktor degradasi tambahan karena kerusakan sulfat tentu saja dapat terjadi. Selanjutnya, pupuk atau nutrisi. Pondasi rumah kaca sebagian besar terbuat dari beton. Pondasi ini terdiri dari tiang panjang, beton pracetak, kecil yang tertanam di dalam beton yang dituangkan di tempat yang dapat mengakibatkan degradasi pada beton. Nah, seperti pada gambar yang ada. Selanjutnya, garam ekspansif. Serangan sulfatnya. Beberapa pondasi beton tiang tegangan tinggi di Belanda telah rusak, terutama pada tepi pondasi di atas permukaan tanah. Beton tanpa retak, terkelupas dan kadang-kadang benar-benar rusak. Deposit garam putih itu dapat diamati pada retakan. Nah, itu ada siklusnya seperti apa yang tertera pada PowerPoint. Selanjutnya ada degradasi sulfat, di mana sulfat yang menyebabkan pembentukan garam ganda ekspansif biasanya itu dapat menembus dari luar. Oke, selanjutnya yaitu pelapukan, di mana garam jenis serangan garam lainnya dapat struktur beton adalah pelapukan garam permukaan, juga disebut sebagai serangan garam fisik. Yang keempat, reaksi alkali silika. Reaksi alkali silika itu lebih dikenal sebagai kanker beton, yang mana reaksi merugikan pembekakan yang terjadi dari waktu ke waktu di beton antara yang sangat alkali, semen, menyisipkan, dan reaktif amorf, yaitu non-kristalin. Silika itu ditemukan di banyak agregat umum, kemudian diberi kelembapan yang cukup. Reaksi yang merusak ini bisa menyebabkan perluasan agregat yang diubah dengan pembentukan gel natrium silikat yang larut dan kental. Nah, gel higroskopis ini bisa membengkak dan meningkatkan volumenya saat menyiram air. Ia pun memberikan tekanan ekspansif di dalam agregat silika dan bisa menyebabkan spalling dan hilangnya kekuatan beton yang akhirnya bisa menyebabkan kegagalan. Selanjutnya yaitu kerusakan garam beku dan pencairan es. Yang pertama ada Forstall, di mana kerusakan yang disebabkan oleh es yang mencair ataupun membeku. Nah, hal itu terjadi perubahan suhu ketika es itu mencair. Yang selanjutnya ada the icing salt, yaitu kerusakan yang diakibatkan oleh garam the icing, di mana garam sendiri itu merupakan unsur yang bersifat mengikat air, sehingga dapat meningkatkan kadar air pada beton. Selanjutnya yaitu reinforcement corrosion, di mana korosi yang terjadi pada tulangan itu karena beton berkontak langsung dengan karbon dioksida dan ion klorida yang masuk ke dalam beton. Nah, penguatan korosi itu dibedakan menjadi 5, yaitu yang pertama ada penguatan korosi pasif, yang kedua penguatan korosi karbonasi adalah penguatan yang bereaksi dengan karbon dioksida dan dinetralkan. Yang ketiga yaitu penguatan korosi dan ion klorida adalah penguatan yang menggunakan mekanisme penetrasi yang dapat menghancurkan lapisan pasif pelindung. Yang keempat, penguatan korosi akibat arus listrik, yaitu adalah penguatan dengan lapisan untuk menghindari arus listrik dengan dihubungkan secara elektronik dan grounding. Dan yang terakhir, penguatan korosi, penambatan korosi adalah korosi yang mempunyai kecepatan korosi dengan sangat lambat.
Nah, selanjutnya prinsip-prinsip perlindungan dan perbaikan struktur beton. Setelah beton jadi dan digunakan, perlu adanya perlindungan serta perbaikan untuk mempertahankan kualitasnya. Banyak juga terdapat prinsip dan metode yang sudah ada dan baru diteliti lagi. Nah, berikut ini prinsip-prinsipnya. Yang pertama ada kontrol kelembapan, yang kedua ada pemulihan beton, yang ketiga ada penguatan struktural, yang keempat ada ketahanan fisik, yang kelima ada ketahanan terhadap bahan kimia, yang keenam ada melestarikan atau memulihkan secara pasif, yang ketujuh ada meningkatkan resistivitas, yang ke-8 ada kontrol katodik, yang ke-9 ada proteksi katodik, dan yang terakhir ada kontrol area anodik. Nah, selanjutnya yaitu memperbaiki mortar. Yang pertama, mortar itu terikat dengan semen atau CC. Mana mortar yang terikat semen itu diterapkan dengan beberapa cara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama dengan pengecoran, yang kedua dengan beton semprot, yang ketiga dengan troweling. Kemudian mortar semen yang dimodifikasi polimer atau PCC. Untuk meningkatkan kinerja perbaikan yang agak buruk dengan mortar dengan semen atau pasir, dan secara bersamaan itu bisa mempertahankan efek positif atau kembali ke dan koefisien ekspansi linier yang mirip dengan substrat beton. Kemudian dimodifikasi polimer mortarnya atau juga disebut dengan mortar latex semen telah diubah menjadi populer dalam pekerjaan perbaikan. Selanjutnya yaitu mortar terikat resin atau PC, epoxy resin, akrilik atau poliuretan itu biasanya digunakan sebagai pengikat dalam mortar. Nah, polyester resin itu tidak direkomendasikan. Karena apa? Karena penyusutan, pengerasannya yang tinggi, kemudian kelembapan sensitivitas, serta kerentanannya terhadap saponifikasi ketika diterapkan pada beton. Nah, perikat primer selalu diterapkan dalam mortar jenis ini. Ini sering mengandung antikorosif, agen jika merawat penguatan, meskipun tidak pasti bahwa penggunaan agen ini tuh diperlukan. Nah, selanjutnya metode perbaikan retak. Nah, retakan harus diperbaiki dengan alasan yang pertama, untuk mengurangi atau mencegah masuknya agen yang merugikan, misalnya air, cairan lain, uap, gas, bahan kimia, dan agen. Nah, selanjutnya, untuk meningkatkan atau memulihkan kapasitas bantalan beban struktural dari elemen struktur beton. Dan untuk metode mencegah masuknya angin yang merugikan melalui celah-celah, itu yaitu dalam kasus retakan yang harus disegel ini untuk mengurangi atau mencegah masuknya angin yang merugikan, metode berikut itu dapat digunakan untuk menutup sendi. Yang pertama, menerapkan sealan elastis, itu retakan dapat diperlebar di permukaan untuk menekan ada sealan karena gerakan beton. Yang kedua, penyegelan di permukaan strip karet fleksibel. Nah, selanjutnya perawatan permukaan. Nah, jenis permukaan adalah impregnasi hidrofobik, yang kedua ada impregnasi yang mengisi. Alasan perlindungan pada struktur beton itu yang pertama, proteksi terhadap rembesan, yaitu mereduksi atau mencegah rembesan dari agen yang merugikan seperti air, cairan lainnya, uap, gas. Nah, bahan kimia dan zat-zat biologis. Kemudian kontrol kelembapan, yaitu kayak menyesuaikan dan memelihara kadar air dalam beton dengan rentang nilai yang ditentukan. Yang ketiga ada ketahanan fisik, yaitu meningkatkan ketahanan terhadap serangan fisik atau mekanik. Yang keempat ada ketahanan terhadap bahan kimia, yaitu meningkatkan ketahanan terhadap deteriorasi pada permukaan beton oleh serangan kimia. Kemudian yang kelima yaitu meningkatkan resistivitas, yang mana
itu yaitu meningkatkan resistivitas listrik beton, dan yang terakhir yaitu kontrol katodik. Itu kayak menciptakan kondisi di mana area penguatan yang berpotensi katodik tidak dapat mendorong reaksi anodik. Nah, tata cara pengawetannya itu sebagai berikut. Yang pertama, dikeringkan, kemudian dievakuasi, kemudian diimpregnasi di bawah tekanan, dan yang paling terakhir yaitu pemanasan untuk pengerasan. Nah, secara umum pelapisan itu terdiri dari konstituen sebagai berikut. Ada binder, kemudian pengisian, ada pigmen, aditif, agen pendispersi, dan ada pelarut atau pengencer. Sistem proteksi katodik. Nah, proteksi katodik itu merupakan salah satu cara untuk mencegah terjadinya korosi pada logam. Prinsip kerjanya adalah dengan mengubah benda kerja menjadi katoda. Nah, katodik proteksi itu dilakukan dengan mengalirkan elektron tambahan ke dalam material. Terdapat dua jenis proteksi katodik, yaitu metode impressuren atau arus paksa dan anoda korban. Yang pertama ada metode anoda korban, di mana metode ini dengan menghubungkan benda kerja dengan logam lain yang memiliki potensial reduksi yang lebih kecil atau anoda. Hal ini akan menyebabkan terjadinya suatu sel galvanik dan menjadikan benda kerja sebagai satu katoda. Nah, anoda korban ini memiliki keuntungan yaitu tidak diperlukan adanya sumber energi, mudah untuk dilakukan, kemudian kemungkinan terjadinya interferensi katodik pada struktur lain itu kecil, kemudian ada self regulating, kemudian ada kemungkinan terjadinya overprotecting kecil, dan yang terakhir ada distribusi potensial itu merata. Tetapi anoda korban ini ada kelemahan, yaitu arusnya terbatas, anoda yang habis harus diganti, anoda akan menambah berat dari struktur. Nah, yang kedua itu metode impressuren. Metode ini tuh dengan menggunakan masukan arus listrik dan anoda inert yang tidak akan habis sehingga sistem ini dapat digunakan pada waktu yang lama. Nah, metode ini biasanya itu digunakan pada lingkungan yang memiliki resistivitas tinggi. Nah, keuntungannya yang pertama ada level dari proteksi itu dapat diatur. Yang kedua, arus yang digunakan itu tinggi. Yang ketiga, area proteksi itu luas. Dan yang keempat, dapat memproteksi struktur yang tidak di-coating dengan baik. Kemudian untuk kerugiannya yaitu yang pertama kemungkinan terjadinya interferensi itu sangat besar, yang kedua perlu perawatan yang baik, yang ketiga kemungkinan terjadinya overprotection itu sangat besar, dan yang terakhir adanya biaya untuk menjalankan energi eksternalnya. Nah, kasus dalam kehidupannya itu pernah ada pada perbaikan terowongan daerah Sindaga di Dubai. Nah, kasusnya itu seperti apa? Jadi statusnya tuh kayak sebuah itu memotong Dubai dari Teluk Arab, dan hal itu terjadi pada tahun 1975. Nah, sebuah terowongan itu sepanjang 561 meter yang melintasi Dubai itu selesai dibangun. Nah, penampang melintang dari konstruksi terowongan, kemudian betonnya itu dicor di tempat dan terdiri dari semen Portland tahan sulfat, batu kapur berpori, agregat kasar, pasir pantai dengan fraksi klorida sesekali, dan air ledeng. Nah, selama konstruksi, overdam di atas bagian terowongan yang sudah dibangun itu terlepas di bawah tekanan air dan merusak lapisan batu tenenya yang kedap air. Meskipun perbaikan telah dilakukan, ini mungkin telah menyebabkan kerusakan permanen. Nah, penyebab kerusakannya itu yaitu adanya kebocoran air dari air sungai melalui sambungan dan diamati. Kemudian korosi tulangan itu dilaporkan dalam beberapa tahun. Jelas ini tuh karena adanya pasir pantai yang terkontaminasi klorida dan karakter beton yang sangat
permeabel yang diterapkan sehubungan dengan masuknya klorida. Nah, untuk prinsip perbaikannya itu menggunakan yang pertama, menghentikan kebocoran. Yang kedua, pembuatan beton yang terkena dampak dan area yang sangat terkontaminasi dengan klorida. Pembuangan beton yang terkena dampak dan area yang sangat terkontaminasi dengan klorida. Yang ketiga, membersihkan atau mengganti barang baja tulangan. Yang keempat, mengganti beton yang dibuang. Yang kelima, penutup tulangan diperpanjang sepanjang 20 meter. Dan yang terakhir, lapisan kedap udara diterapkan untuk membatasi aliran oksigen ke tulangan. Selanjutnya adalah kayu. Next. Kayu merupakan bahan konstruksi tertua di dunia, namun eksistensinya itu sempat hilang akibat terobosan dari baja dan beton bertulang. Saat ini pemerintah banyak mempromosikan penggunaan kayu sebagai bahan konstruksi karena kayu adalah bahan yang terbarukan, sedangkan beton dan baja itu tidak. Kinerja struktur kayu dapat menurun seiring waktu karena pelapukan alami, serangan biologis, dan serangan kimia. Jamur perusak kayu itu dapat dibedakan menjadi 4. Jamur pelapuk putih, yaitu kelompok jamur yang mendegradasi selulosa dan lignin, memberikan warna putih pada kayu. Jamur lapuk putih sebagian besar dikaitkan dengan kayu keras. Kemudian yang kedua itu ada jamur pelapuk coklat. Itu adalah jamur yang hanya mampu merombak selulosa dan tidak mendegradasi lignin. Kayu akan bernoda coklat tua, akan memiliki struktur kubik. Karena itu kadang-kadang disebut sebagai busuk kubik. Yang ketiga ada jamur busuk lunak, yang butuh lebih sedikit oksigen dibandingkan jamur lapuk putih ataupun jamur lapuk coklat. Jamur ini terjadi pada kayu yang terpapar tanah ataupun air. Efeknya sama seperti jamur pelapuk coklat. Yang keempat itu ada jamur perusak kayu, yaitu benang jamur ataupun noda biru. Jamur ini tidak mengancam struktur, tetapi mempengaruhi dari penampilan. Jamur ini juga tidak hanya tumbuh pada kayu, tetapi pada bahan apapun dengan kadar air tinggi. Jamur pembusuk itu mempunyai 4 syarat dasar pertumbuhan yang harus dipenuhi secara bersamaan. Yang pertama, kayu sebagai sumber makanan. Yang kedua, oksigen, karena jamur adalah organisme aerobik. Yang ketiga, air. Dan yang keempat, suhu yang sesuai. Suhu yang menguntungkan untuk pembusukan kayu itu antara 19 sampai 30 derajat Celcius. Dan yang paling optimal adalah 25 derajat Celcius. Jamur bertahan di suhu beku tetapi mati pada suhu melebihi 60 derajat Celcius. Degradasi oleh serangga. Serangga yang terlibat yaitu kumbang, rayap, dan semut. Kumbang kayu itu mampu terbang dan bertelur di pori-pori kayu ataupun retakan dan memiliki larva yang dapat merusak kayu. Rayap adalah yang paling banyak merusak kayu. Kayu yang rusak oleh rayap tanah hanya sedikit terlihat kerusakannya. Dengan diketok, area yang berlubang dapat dideteksi dan saat dipecahkan, rayap hidup dapat ditemukan. Yang kedua ada serangan oleh penggerek laut. Penggerek laut yang paling merusak kayu adalah penggerek moluska yang disebut cacing kapal dan penggerek krustasea yang disebut gribble atau limnori. Mereka menggunakan kayu untuk makan dan juga untuk tempat berteduh. Cacing kapal adalah yang paling merusak. Saat belum matang, mereka memasuki kayu melalui lubang seukuran jarum. Cacing kapal menggali terowongan dan bersarang di dalamnya tanpa menimbulkan kerusakan luar. Permukaan kayu ini nantinya menjadi seperti spons dan terkikis, terutama di permukaan air. Yang ketiga ada serangan dari bakteri. Bakteri mendegradasi semua kayu, baik kayu yang diawetkan ataupun spesies yang tahan lama. Dalam kondisi konsentrasi oksigen rendah, namun produksi enzimnya lambat sehingga kerusakannya relatif kecil dibandingkan dengan pengurai lainnya. Utamanya, bakteri menyerang selulosa karena selulosa dan hemiselulosa dilindungi oleh lignin. Serangannya dibatasi saat pembusukan lunak menyebabkan kerusakan dalam beberapa bulan, bakteri menunjukkan kerusakan setelah bertahun-tahun. Next.
Yang keempat, pelapukan. Pelapukan kayu terjadi karena kombinasi paparan sinar matahari dan kelembapan. Suhu panas dan dingin menyebabkan permukaan kayu menjadi tidak licin, kayu menjadi empuk dan keropos. Pengaruh pelapukan pada sifat kekuatan itu sangat terbatas. Ini artinya pelapukan bukanlah ancaman bagi aplikasi strukturalnya, namun jika kadar air melebihi 20% dari kerusakan dan degradasi oleh serangga, ini berbahaya untuk durabilitas kayu. Kemudian yang kelima ada serangan kimia. Ketahanan kayu terhadap asam itu lebih baik daripada baja dan beton. Namun asam kuat dan larutan basah dapat merusak kayu. Next. Kemudian perlindungan. Yang pertama itu ada desain pelindung. Jamur tidak akan merusak kayu dengan kadar air di bawah 22% dan kumbang penggerek kayu tidak ada pada kadar air di bawah 8%. Menghindari kontak dengan air adalah langkah besar dalam mencapai masa pakai yang lama. Di Swiss, dek jembatan kayunya memiliki membran kedap air yang ditutupi dengan lapisan aspal. Kemudian yang kedua, kayu dengan pengawet. Pengawet kayu ini diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama pengawet berminyak, terutama creosote, yaitu cairan berminyak yang memiliki viskositas memuaskan untuk perawatan kayu. Kemudian yang kedua ada pengawet yang mengandung minyak, di mana pelarut hidrokarbon digunakan untuk melarutkan pengawet seperti penta, copper naphthenate, dan tributylin oxide. Kemudian yang ketiga itu ada pengawet yang terbawa air, di mana garam anorganik ini dilarutkan di dalam air. Contohnya arsenat tembaga dikrom, arsenat tembaga amonia, kromat tembaga asam, dan bifluoride. Pengawet itu bersifat toksik bagi lingkungan, di mana hal ini harus efektif terhadap serangan biologis. Menurut Undang-Undang UA, PCP tidak boleh digunakan dalam konsentrasi 0,1 kayu. Di Jerman, produk PCP tidak boleh mengandung lebih dari 5 mg per kilogram PCP. Di Belanda, lindan, pentakloropenol, dan copper naphthenate dilarang. Tembaga anorganik, garam kromat, dan arsenik itu bahkan hampir tidak diterima. Dan minyak creosote, jumlah benzopiren dibatasi hingga 5%. Penerapan creosote juga harus menggunakan metode tekanan vakum yang menghasilkan fiksasi pengawet yang lebih baik ke kayu. Penerapan secara lokal, misalnya di tepi bingkai kayu dengan pil amonium bifluoride. Next. Kemudian yang ketiga adalah lapisan pelindung pelapis. Perlindungan penuh kayu dari lingkungan itu artinya mekanisme degradasi tidak bisa mencapainya. Ada 2 tipe pelapis dan dasarnya. Yang pertama itu yang membentuk film, lapisan atau pelapis pada permukaan kayu. Dan yang kedua itu yang menembus kayu dan meninggalkan lapisan yang berbeda di dalam kayu. Pernis atau lak bening memberi tampilan awal yang menarik pada kayu. Sayangnya, pelapis pernis yang terkena sinar matahari dan hujan itu butuh perawatan yang lebih sering untuk mempertahankan tampilannya. Penetrating water repellents mengurangi penyerapan air dan menurunkan kadar air kayu. Pengawet minyak dan yang mengandung minyak itu juga memiliki sifat anti air, sehingga kayu itu lebih tahan dari serangan biologis. Kemudian yang keempat, perawatan lain juga dapat dengan mengisi pori-pori kayu dengan resin yang mengisi lumina dan modifikasi kayu dengan modifikasi kimia dan termal. Perlakuan modifikasi kimia yang sering digunakan itu adalah asetilasi dan esterifikasi. Proses cross-linking yang penting berkembang dengan perlakuan termal dan hidrotermal. Perbaikan lainnya itu dengan pengurangan penyusutan pengeringan dan pembengkakan penyerapan air dengan pengurangan hingga 50% dan meningkatkan ketahanan UV untuk kayu asetat. Next. Kemudian di sini adalah panduan mengenai kelas bahaya dan daya tahan kayu menurut standar Eropa EN 350. Next.
Kemudian ada pemeliharaan dan restorasi. Jika kayu itu tidak dilindungi, maka dapat dilindungi dengan salah satu metode yang disajikan pada bagian perlindungan. Jika kayu sudah lapuk, kulit kayu itu harus dihilangkan sebelum lapisan pelindung atau pelapis diterapkan. Dalam kasus kayu yang terkena jamur ataupun serangga bisa dilakukan dengan meningkatkan suhu. Suhu di atas 60 derajat Celcius itu dapat membunuh jamur dan kumbang. Kemudian juga dengan perlakuan ultrasonik, itu hanya membunuh kumbang atau dengan menerapkan fumigan. Itu dapat menghancurkan serangga dan jamur. Fumigan jangka pendek itu adalah metil bromida, sedangkan jangka panjang itu dapat menguap dan membahayakan iklim dalam ruangan. Fumiga ini beracun dan bahaya bagi manusia. Kemudian dari perbaikan. Ketika struktur kayu rusak parah, sebaiknya itu diganti. Ada juga teknik lain untuk menghilangkan kayu yang rusak dan mengganti dengan kayu tahan pembusukan, juga menempelkan kayu lama dan baru. Seringkali tulangan itu ditambahkan untuk memperkuat sambungan. Bagaimanapun, penyebab pembusukan itu harus dihilangkan dengan menghindari kelembapan atau menghancurkan jamur dan serangga dengan teknik dalam pemeliharaan. Suku cadang lama di sekitar suku cadang baru itu harus dilindungi dengan bahan pengawet. Misalnya, penggunaan pil bifluoride untuk mengawetkan kayu lama yang tempatnya berdekatan dengan kayu yang baru. Next. Nah, selanjutnya bab 5, bahan baru berperforma tinggi. Next. Yang pertama ada beton performa tinggi. Beton kinerja tinggi atau high performance concrete adalah beton apapun yang memenuhi kriteria tertentu yang bertujuan untuk mengatasi keterbatasan beton konvensional. Ini termasuk beton yang menunjukkan yang pertama itu ada ketahanan yang jauh lebih baik terhadap pengaruh lingkungan ataupun daya tahan dalam pelayanannya, yaitu beton dengan daya tahan tinggi. Yang kedua itu kapasitas struktur yang meningkat secara substansial dengan tetap mempertahankan daya tahan yang memadai. Itu adalah beton mutu tinggi. Kemudian yang ketiga ada pengurangan waktu konstruksi secara signifikan, misalnya untuk memungkinkan pembukaan atau pembukaan kembali jalan yang cepat untuk lalu lintas tanpa mengorbankan kemudahan servis jangka panjang. Itu adalah beton mutu awal yang tinggi. Kemudian yang keempat, kemampuan beton segar untuk mengalir dengan mudah untuk mengisi pekerjaan backcasting dan membungkus tulangan melalui tindakan grout hanya dengan tetap menjaga homogenitas, yaitu beton yang memadatkan sendiri atau mengkonsolidasikan sendiri. Karena kekuatan tinggi dan daya tahannya tinggi dapat terjadi secara bersamaan, beton kinerja tinggi itu juga dapat digunakan untuk aplikasi yang biasanya beban eksklusif baja. Mutu tinggi ini menghilangkan tegangan akibat beban roda. Contohnya di Belanda dikembangkan jembatan angkat dengan beton bertulang berkekuatan tinggi karena memerlukan perawatan yang lebih sedikit daripada jembatan baja. Next. Nah, kemudian di sini ada baja performa tinggi. Baja berkekuatan tinggi itu sudah muncul selama bertahun-tahun, namun belum terlalu sukses di pasar konstruksi. Kenapa? Karena kemampuan lasnya itu yang buruk dan ketangguhannya yang rendah. Industri baja telah melakukan banyak hal dalam pengembangan baja kinerja tinggi baru dengan karakteristik yang ada kaitannya dengan baja konvensional. Sepertinya yang pertama itu kekuatan dan ketangguhan yang lebih tinggi. Yang kedua itu peningkatan kemampuan las dan penurunan sensitivitas terhadap hidrogen yang diinduksi retak. Kemudian yang ketiga dari ketahanan korsi atau meningkatkan ketahanan leleh dan ketangguhan patah terus untuk jembatan. Lebih khusus lagi seperti dek jembatan. Baja berkinerja tinggi ini menunjukkan ketangguhan patah yang jauh lebih baik daripada baja konvensional. Sedangkan ketahanan lelahnya itu lebih tinggi. Ketahanan korosi tampaknya serupa atau sedikit lebih baik daripada baja konvensional. Meskipun uji korosi untuk jangka panjang ini belum tersedia.
Baja performa tinggi dapat digunakan untuk meningkatkan masa pakai struktur, terutama di pembebanan dinamis yang diterapkan, seperti di dek jembatan serta konstruksi yang lebih ramping di mana kemungkinan biaya itu lebih tinggi dari baja. Ini dengan mudah dikompensasikan dan jumlah bahan yang digunakan itu jadi lebih sedikit. Next. Kemudian ada polimer yang diperkuat oleh serat. Polimer yang diperkuat oleh serat itu terdiri dari serat dan polimer matriks. Serat memberikan kekuatan utama matriks, menahan penguatan dalam orientasi yang tepat untuk sifat yang optimal. Serat yang digunakan dalam struktur teknik sipil itu terbuat dari kaca, karbon, dan poliaramid. Resin polimer itu adalah resin termoplastik atau termoset. Mereka banyak digunakan di berbagai area, mulai dari kapal, barang konsumsi, pesawat terbang, dan komponen otomotif juga industri. Komposit FRP menawarkan fasilitas berikut jika dibandingkan dengan lain yang digunakan untuk aplikasi struktural. Yang keuntungannya yaitu ketahanan yang baik terhadap kondisi pelapukan alami, kemudian rendah atau tanpa perawatan, kemudian ringan, kekuatannya tinggi untuk rasio berat, kemudian fleksibilitas dalam desainnya, tahanan listrik tinggi, tetapi juga dapat disesuaikan, kemudian mudah untuk alat, dan warna dan hasil akhirnya itu dapat dicetak. Kemudian kerugiannya itu adalah tahan api rendah, kemudian kekakuannya juga lebih rendah, dan biaya produksi awalnya itu lebih tinggi. Next. Nah, selanjutnya aspek daya tahan komposit FRP. Terlepas dari bahan penyusunnya, sifat FRP terutama daya tahan itu bergantung pada proses pembuatan dan kontrol kualitas. Proses manufaktur ini sangat bervariasi dan menentukan daya tahan. Sensitivitas terhadap mekanisme yang memburuk dapat jauh lebih tinggi untuk FRP yang diproduksi di lokasi saat memperbaiki proses seperti layup basah dengan eksposi penyembuhan suhu rendah daripada untuk produksi FRP yang diproduksi menggunakan cetakan autoclave di pabrik dengan epoksi suhu. Perbedaan juga dapat dihasilkan dari tingkat ikatan antara serat dan resin, kandungan rongga, tingkat pengerasan, dan tingkat tegangan yang diinduksi oleh proses. Kemudian serat kaca, karbon, dan poliaramid itu sangat kuat dan kaku. Serat itu lebih kuat dari baja, kurang kaku seperti baja, menunjukkan perilaku yang lebih rapuh, yaitu ada perilaku elastis linier sampai keruntuhan. Sementara baja luluh. Variasi kekuatan dan kekakuan tergantung pada jenis serat karbon yang digunakan. Serat ini biasanya didasarkan pada pitch atau polyacrylonitrile yang digunakan sebagai bahan baku. Serat pitch dibuat dari olahan minyak bumi atau batu bar. Serat tan menawarkan kekuatan tertinggi atau I modulus. Next. Kemudian komposit FRP itu memiliki sejarah panjang yang digunakan dalam kapal laut, perpipaan, peralatan korosi, dan tangki penyimpanan bawah tanah. Komposit dan polimer FRP bersifat tahan air karena kelembapan berdifusi ke dalam semua polimer organik yang menyebabkan perubahan sifat. Efek utama penyerapan ada pada resin itu sendiri melalui hidrolisis dan saponifikasi yang menyebabkan perubahan reversible dan irreversible dalam struktur polimer. Kemudian selanjutnya ketahanan basa dari serat kaca itu penting ketika serat tersebut dalam kontak dengan bahan alkali seperti beton, di mana air yang tergenang bersentuhan dengan alkali kaca. Konstituen itu dapat keluar dari kaca dan membangun lingkungan yang sangat basah di dalam air yang pada gilirannya akan mempengaruhi struktur silikat kaca. Kemudian selanjutnya efek dari serangan alkalin, seperti yang telah dibahas pada bagian sebelumnya, adalah diperburuk jika serat kaca berada di bawah tekanan dan mengalami korosi tegangan. Korosi tegangan itu bergantung pada serat, matriks, tingkat tegangan, waktu, dan lingkungan. GFRP dan AFRP dapat menunjukkan
keruntuhan tarik di bawah tekanan yang berkelanjutan, sebuah fenomena yang dikenal sebagai keruntuhan tegangan. Kekuatan tarik di FRP dapat turun ke nilai yang lebih rendah saat material berada di bawah tegangan permanen. Next. Untuk selanjutnya, strategi untuk desain daya tahan, pemeliharaan, dan perbaikan. Elemen mendasar dari diskusi ini adalah sangat terfokus pada daya tahan. Untuk panduan ini, daya tahan didefinisikan sebagai kemampuan suatu bahan, produk, atau bangunan untuk mempertahankan fungsi yang dimaksudkan untuk harapan hidup yang diinginkan dengan tingkat yang diinginkan, pemeliharaan dalam kondisi penggunaan yang dimaksudkan. Jelas satu definisi ini dapat mengambil arti yang berbeda untuk kelompok yang berbeda, misalnya pembangun, pemilik rumah, atau produsen. Menyiratkan bahwa komunikasi dan pendidikan adalah aspek kunci yang mempengaruhi daya tahan. Next. Pemeliharaan adalah semua aktivitas yang dilakukan untuk mempertahankan kondisi sebuah item atau peralatan atau mengembalikannya ke dalam kondisi tertentu. Dillon 2006. Kemudian dengan penekanan inti definisi yang sejalan Ansori dan Mustajib 2013 di dalam bukunya mendefinisikan perawatan atau maintenance sebagai konsepsi dari semua aktivitas yang diperlukan untuk menjaga atau mempertahankan kualitas fasilitas atau mesin agar dapat berfungsi dengan baik seperti kondisi awal. Cara di mana bahan dan bangunan menurun seiring waktu tergantung pada susunan fisiknya, cara pemasangannya, dan kondisi lingkungan. Untuk ini alasan bahwa kondisi lingkungan seperti kelembapan dan suhu, setiap faktor yang tercantum di bawah ini yang dapat dikelola tapi tidak dikendalikan secara eksternal, antara lain kelembapan, sinar matahari atau radiasi UV, suhu, bahan kimia, serangga, jamur, bahaya alam, dan keausan. Pada hakikatnya, rumah adalah bagian dari siklus lingkungan dan tunduk pada kekuatan alam yang sama yang diciptakan dan kemudian mengikis pegunungan menyebabkan bahan organik terurai dan mengubah muka bumi. Lanjut. Pemeliharaan. Ruang lingkup manajemen pemeliharaan mencangkup setiap tahap dalam siklus hidup sistem teknis, pabrik, mesin, peralatan, dan fasilitas, spesifikasi, akuisisi, perencanaan operasi, evaluasi kinerja, perbaikan, dan pembangunan. Dalam konteks yang lebih luas, fungsi pemeliharaan juga dikenal sebagai manajemen aset fisik, dibagi menjadi 3 garis besar, yaitu pemeliharaan reaktif atau reactive maintenance. Prinsip pemeliharaan ini adalah aktivitas pemeliharaan, baik penggantian atau perbaikan, hanya dilakukan jika mesin atau peralatan tersebut rusak. Pemeliharaan reaktif memiliki kelebihan dalam meminimalkan jumlah biaya dan pekerjaan yang dibutuhkan untuk melakukan pemeliharaan. Namun kekurangannya adalah kerusakan yang tidak dapat diprediksi sewaktu-waktu. Banyaknya jumlah scrap dan tingginya biaya yang diakibatkan kecelakaan akibat breakdown pada mesin atau peralatan. Yang kedua, pemilihan proaktif atau proactive maintenance adalah pemeliharaan proaktif. Strategi pemeliharaan di mana kerusakan atau breakdown dapat dihindari dengan melakukan aktivitas-aktivitas yang mengawasi kondisi mesin dan melakukan perbaikan-perbaikan minor untuk mempertahankan kondisi mesin dalam keadaan optimal. Pemeliharaan proaktif terdiri dari pemeliharaan preventif dan pemeliharaan prediktif. Yang ketiga, pemeliharaan agresif. Pemeliharaan agresif mengupayakan segala cara untuk menghindari kerusakan atau peralatan.
pemeliharaan agresif seperti total productive maintenance atau TPM. Pendekatan yang dilakukan TPM tidak hanya mencakup pada pencegahan kerusakan, namun meliputi seluruh kegiatan pada lantai produksi dan melibatkan seluruh karyawan, tidak hanya dari divisi pemeliharaan saja. Parameter pada TPM adalah meningkatnya efektivitas penggunaan peralatan secara menyeluruh atau overall equipment effectiveness. Aktivitas pemeliharaan pada TPM meliputi eliminasi 6 wastes, yaitu kegagalan mesin, waktu setup dan adjustment, gangguan kemacetan dan idle, serta kerusakan atau catat produk. Dalam TPM dibentuk suatu grup kecil yang mengkoordinasikan divisi pemeliharaan dan divisi produksi untuk membantu pelaksanaan pemeliharaan. Para pekerja di bagian produksi juga terlibat dalam melakukan pemeliharaan dan mempunyai peran yang penting dalam mengawasi kondisi mesin atau peralatan. Upaya ini dapat meningkatkan keahlian para pekerja dan mengefektifkan peran pekerja dalam mempertahankan kondisi peralatan dalam keadaan optimal. Oke, selanjutnya bab 7, yaitu studi kasus. Studi kasus yang pertama yaitu kita mengidentifikasi kerusakan dan alternatif perbaikan pada konstruksi struktur beton bertulang gedung bangunan pendopo Iman Mahligai Cup di Tanah Bumbu. Penyidikan kerusakan. Yang pertama yaitu ada tes hammer. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kuat tekan beton saat ini adalah untuk kolom memiliki kekuatan sebesar 45 MPa atau setara dengan K500 dengan keserakaman data atau tingkat kebenaran data sebesar 58%. Serta balok dan plat memiliki nilai kuat tekan perkiraan sebesar 26 MPa atau setara dengan K300 dengan tingkat keseragaman data sebesar 78%. Yang kedua yaitu pengujian elevasi dan deformasi. Pengujian elevasi bertujuan untuk dapat melihat kondisi akhir dari kerataan permukaan dan sekaligus dapat dijadikan rujukan kondisi akhir dari bangunan. Hasil analisa menunjukkan perilaku penurunan plat yang sangat dominan berbeda. Penurunan terbesar adalah sebesar 76 mm atau sebesar 7,6 cm, tanpa disadari karena plat lantai miring dalam ke arah kiri bangunan. Selanjutnya yaitu pengujian retak. Dari hasil pengujian tidak merusak atau non-destructive test didapatkan bahwa hasil pengujian pada plat menunjukkan adanya deformasi pada plat yang melebihi batas yang diizinkan, yaitu 25 mm. Ini mengindikasikan adanya kegagalan struktur. Pengujian retak struktur pada balok-balok penopang kubah menunjukkan adanya kegagalan struktur dengan beban konstruksi yang berlebih. Indikasinya adalah adanya retak struktur lebih dari 3 mm dengan jumlah yang banyak. Hasil penyidikan kerusakan. Yang pertama yaitu kerusakan pada elemen plat. Untuk elemen plat mengalami perilaku melendut atau deformasi yang besar yang diperkirakan akibat kesalahan detailing atau penulangan plat, yaitu berdasarkan gambar kerja di diameter plat yang dipergunakan adalah 100 mm, namun akibat detailing pembesian atau kurangnya pembesian hanya memiliki kekuatan setara dengan diameter 60 mm. Yang kedua itu elemen kolom. Profil kolom tidak memenuhi syarat SNI 2847/2002 sebagai kolom struktural, hanya memenuhi syarat untuk gaya vertikal dengan beban rencana tidak memenuhi syarat untuk gaya momen atau gaya horizontal. Selanjutnya itu ada balok anak. Balok anak pada gambar kerja tertera untuk mengurangi deformasi, namun pada pelaksanaannya tidak terdapat adanya balok anak. Akibatnya, plat akan menerima momen yang lebih besar. Penurunan plat kemungkinan menggunakan pulangan biasa sehingga deformasi besar terjadi. Selanjutnya itu pondasi. Merujuk pada pondasi yang digunakan, maka akan diperhitungkan kemampuan perlu daya dukung tanah ultimate. Kesimpulannya, elemen pondasi adalah pondasi masih memenuhi syarat dan pile cap tidak memenuhi syarat, dan kemungkinan retak di pile cap bisa terjadi. Dimensi balok utama. Berdasarkan pada gambar kerja, ukuran balok yang dipergunakan adalah 20/20. Di lapangan, balok adalah 30/20. Berdasarkan SNI 2847/2002, acuan untuk balok lantai adalah 1/10 sampai 1/12 L. Sehingga tinggi balok harus minimal 416 mm atau dapat dikoreksi menjadi 400/300. Ukuran balok lapangan menjadi tidak memenuhi syarat menggunakan data momen balok di atas dengan profil 30/20. Rekomendasi perbaikan. Yang pertama yaitu secara keseluruhan bangunan konstruksi ini berada pada kondisi
penjagaan sebelum kerusakan atau collapse prevented. Kondisi ini menyebabkan penggunaan konstruksi harus berada dalam batas pengawasan dan kendali teknis. 2. Untuk mengurangi deformasi di plat, sangat disarankan untuk menambahkan balok anak dengan cara menggunakan baja WF kecil yang disambungkan dengan angkur kimiawi. 3. Untuk mengurangi deformasi di plat, sangat disarankan untuk menambahkan balok anak dengan cara menggunakan baja WF kecil yang disambungkan dengan angkur kimiawi. 4. Untuk kolom, dapat dilakukan jacketing kolom dengan memperhitungkan momen maksimal yang terjadi dan membesarkan penampangnya menjadi 300 x 300 dalam meto. 5. Untuk kubah perlu dilakukan pengurangan beban. Namun jika dirasa kubah tersebut harus dipertahankan, maka balok-balok yang retak harus diperbaiki dengan menggunakan 3 teknik, yaitu penambahan CFR, injeksi aditif ke beton, dan terakhir penambahan kolom bantu atau peningkatan kekuatan balok. Studi kasus yang kedua yaitu perbaikan lantai beton bertulang. Yang pertama itu ada dari deskripsi permasalahan. Jadi ada seorang insinyur struktur dan ahli pemeliharaan beton diminta untuk menyelidiki lantai dasar sebuah sekolah. Lantainya adalah lantai white tile. Pemeriksaan awal oleh Departemen Pemeliharaan Sekolah telah mengungkapkan bahwa ada korosi tulangan. Setelah penyelidikan, disimpulkan bahwa baik keselamatan struktural maupun kemudahan servis tidak terancam dalam jangka waktu 10 tahun. Tetapi periode tersebut keadaan ini tidak lagi dijamin karena proses korosi yang sedang berlangsung. Namun sekolah tersebut harus beroperasi selama minimal 25 tahun. Kemungkinan untuk menjaga keamanan struktural dan kemudahan servis selama periode setidaknya 25 tahun akan dibahas dan dipilih motivasi dibuat di antara 2 metode. Prosedur investigasi dan diagnosis. Korosi diklasifikasikan. Setiap rusuk dibagi menjadi 3 zona dalam klasifikasi ini, yaitu 2 bagian luar masing-masing 1 meter dan bagian tengah setiap zona tulang rusuk diklasifikasikan. Kemungkinan untuk memperpanjang umur layan hingga 25 tahun. Dari penyelidikan yang dijelaskan pada bagian sebelumnya, disimpulkan bahwa harapan adalah bahwa lantai masih aman secara struktural dan bahwa servis selama periode 10 tahun tidak akan terancam. Namun diharapkan melampaui periode 10 tahun. Ini tidak akan lagi menjadi kasus. Namun sekolah tersebut harus beroperasi selama 25 tahun lagi. Dalam 10 tahun, oleh karena itu tindakan perbaikan atau pencegahan pemeliharaan reaktif akan diperlukan. Ada beberapa metode untuk memperpanjang umur layan. Mereka rinci pengganti metode penguatan struktural, penempatan tendon, prategang di bawah elemen lantai, dan pasca tarik perbaikan struktural menghentikan korosi. Pilihan 2 metode restorasi. Lantai masih aman secara struktural menurut metode desain di tempat yang valid, dan oleh karena itu tidak perlu menggantinya atau mengembalikan tingkat keamanan struktural awal. Cukup untuk menghentikan korosi. Dalam metode ini, menghentikan korosi seperti yang dibahas pada bagian sebelumnya, proteksi katodik adalah yang paling dapat diandalkan. Membongkar beton yang terkelupas dan retak dan menggantinya dengan mortar semen yang dapat mengalirkan dengan baik dan kemudian menempelkan anoda seng foil korban di atas tulangan rusuk adalah metode paling sederhana untuk diterapkan di ruang perangkat yang sempit. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebih ya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.